Halo Tribuners, Tribunnews Podcast kali ini Gilang bakal bawain seputar cegukan yang pastinya bikin gak nyaman, apalagi kalau gak hilang-hilang tuh ya. Belum lama ini Gilang juga ngerasain tuh namanya cegukan itu sangat mengganggu ya. Mau ngomong satu kalimat aja susah gitu ya. Apalagi kalau frekuensinya itu cepet banget, 1 menit cegukan, bahkan belum sampai 1 menit udah cegukan lagi, itu bakal mengganggu banget nih. Nah, dalam dunia kesehatan Tribuners, cegukan itu namanya singultus. Nah, cegukan terjadi ketika diafragma atau membran otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut mengalami sebuah kontraksi. Nah, setiap kontraksi yang terjadi pada organ akan memiliki peran penting tuh dalam pernapasan tersebut dan mengakibatkan pita suara menutup tiba-tiba sehingga peristiwa tersebut menghasilkan suara khas dari cegukan. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, jadi penyebab cegukan itu ada macam-macam nih. Kita pertama bahas dulu yang namanya cegukan singkat. Cegukan singkat itu paling ya beberapa menit udah hilang atau dalam waktu 1 jam udah hilang gitu kan ya. Nah, yang singkat ini dipicu oleh beberapa hal nih Tribuners. Mulai dari minuman panas, minuman bersoda, minuman alkohol, mengonsumsi makanan pedas, makan terlalu cepat, merokok, stres, takut atau gembira, dan juga perut yang kembung. Ini bisa mengakibatkan cegukan singkat. Nah, tapi dalam beberapa kasus, cegukan itu ternyata bisa lama, bahkan bisa lebih dari 2 hari. Nah, yang lama-lama ini biasanya diiringi dengan gangguan kesehatan, mulai dari gangguan metabolisme, seperti hipoglikemia, hiperglikemia, atau mungkin juga diabetes. Ada juga gangguan saraf-vagus, misalnya akibat meningitis, faringitis, atau juga lagi ada sakit gondok tuh. Nah, ada juga gangguan sistem saraf, seperti cedera berat pada otak, radang jaringan otak, atau mungkin ensefalitis nih namanya nih ya, tumor atau juga stroke. Nah, gangguan pernapasan itu juga bisa mengakibatkan cegukan yang lama ya, seperti ada penyakit pleuritis, pneumonia, atau juga asma. Nah, reaksi psikologi itu juga bisa mengakibatkan cegukan, mulai dari stres, gembira, sedih, takut, atau bahkan shock. Nah, terakhir nih yang bisa mengakibatkan cegukan lama ini gangguan pencernaan seperti obstruksi usus, radang usus, atau penyakit GERD kayak gitu ya. Nah, cegukan yang berlangsung lama itu juga bisa dikarenakan karena seseorang itu mengonsumsi obat-obatan nih Tribuners. Obatnya apa aja? Yang pertama mungkin obat kemoterapi ya untuk penanganan kanker. Kemudian obat golongan opioid atau pereda nyeri tuh. Nah, obat penenang untuk mengatasi kecemasan, obat bius praoperasi, terus juga obat hipertensi, obat pencegah kejang, dan juga obat untuk mengatasi pembengkakan atau radang. Itu bisa mengakibatkan seseorang menjadi cegukan lama. Nah, kemudian pengobatannya gimana sih? Nah, ini dilansir dari beberapa sumber. Kalau misalkan cegukannya itu sebentar, itu beberapa cara bisa dilakukan, yaitu yang pertama, lakukan posisi telungkup untuk menekan dada ke lantai. Kalau enggak, berbaring atau duduk sambil menarik kedua lutut hingga menyentuh dada. Kalau belum juga reda, mungkin bisa bernapas di dalam kantung yang terbuat dari kertas. Tapi nggak boleh dari plastik ya. Kantongnya harus kantong dari kertas. Kemudian mengecap cuka, walaupun rasanya mungkin gak enak. Kemudian menelan gula pasir, menggigit lemon, menahan napas dalam waktu yang relatif singkat, atau minum air dengan perlahan-lahan. Bisa air dingin atau mungkin air hangat, kayak gitu Tribuners. Nah, apabila cegukan berlangsung lama tanpa diketahui penyebabnya atau mungkin tidak reda ya dalam kurun waktu 48 jam, Tribuners kalau misalkan merasakan ini harus segera berkonsultasi ke dokter. Nah, biar terhindar dari cegukan, ini ada beberapa cara ya. Yang pertama, sebaiknya tidak melakukan makan dan minum dengan tergesa-gesa, alias harus perlahan-lahan tuh. Nah, namun jika cegukan diakibatkan karena kondisi emosi, sedang gugup, atau mungkin stres, sebaiknya tarik napas dalam dan coba menenangkan diri supaya cegukannya hilang. Nah, kapan sih harus ke dokter? Nah, Tribuners perlu nih hubungi dokter jika mengalami hal-hal, salah satunya jika cegukan berlangsung lebih dari 3 jam dan cukup mengganggu ketika makan, bernapas, atau mungkin tidur. Mungkin juga yang kedua, jika sakit perut yang parah, ada demamnya, sesak napas, diiringi muntah,
sesak tenggorokan, penurunan berat badan, atau mungkin batuk berdarah, itu harus cepat-cepat ke dokter. Yang ketiga, jika cegukan bertahan lebih dari 48 jam atau 2 hari penuh ya, atau jika sangat parah sehingga menyebabkan masalah dengan makan, masalah dengan tidur, bernapas jadi susah, itu pokoknya harus segera hubungi dokter. Itu tadi tentang cegukan ya. Ini hal sepele tapi nggak boleh disepelein ternyata, karena hal sekecil pun kalau itu terjadi itu ternyata sangat mengganggu aktivitas, mengganggu ngomong, mengganggu bicara kayak gitu ya. Jadi itu tadi cegukan dari mulai gejala hingga penyebabnya. Oke, sampai di sini dulu Tribun News Style di kesempatan kali ini barengan Gilang Putranto. Jangan lupa untuk selalu ikuti Tribun News Podcast. Follow di Spotify Tribun News Podcast atau juga subscribe di YouTube tribunnews.com. Bye bye.